Selamat siang teman-teman yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan Birontal. Maka sebelum kita mengadakan kegiatan Birontal, mohon dipersiapkan kitab sucinya dan alat tulisnya. Baik teman-teman yang terkasih, kita awali kegiatan Birontal kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu berikut ini. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, maka marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini. Di masa saat ini, kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, merenungkan sabda-Mu. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami tergerak untuk hidup lebih adil kepada semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, marilah kita membaca Injil pada hari ini. Injil pada hari ini kita ambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 11. Markus 2 ayat 1 sampai 11. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang Kapernaum, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, banyak sekali di Indonesia komunitas-komunitas. Misalnya ada yang komunitas pencinta alam, ada komunitas dance, ya, ada lagi komunitas motor, ada lagi komunitas mobil, dan banyak sekali. Nah, kali ini saya mengambil salah satu contoh komunitas yang real yang bisa kita lihat di jalanan, yaitu komunitas Vespa. Banyak sekali komunitas-komunitas Vespa di Indonesia. Nah, ketika pengendara Vespa dan Vespanya mogok di tengah jalan, maka Vespa ataupun pengendara Vespa yang lain akan membantu temannya yang lagi mogok itu. Meskipun mereka tidak saling kenal, tetapi karena ada rasa solidaritas yang mereka miliki, sehingga mereka mau membantu teman satu yang lain. Maka saling mengasihi, saling melayani, saling menopang adalah sikap yang diperlukan di dalam sebuah komunitas. Sebuah komunitas sekalipun memiliki program kerja yang bagus, tetapi jika para anggotanya ogah-ogahan, ya, tidak mau bekerja, maka itu akan semuanya sia-sia, tidak akan berjalan sendiri, ya. Maka dibutuhkan namanya ada kerjasama, ya, ada rasa kerjasama, sikap egois itu dibuang. Maka tidak punya kepedulian ataupun satu sama lain. Maka dari bacaan Injil yang tadi kita sudah dengar, dari bacaan Injil tadi dikisahkan bahwa di mana Yesus berkunjung ke sebuah tempat namanya Kapernaum, ya, di sebuah tempat namanya Kapernaum. Biasanya ketika Yesus berkunjung di sebuah tempat itu pasti ramai, karena yang mereka harapkan adalah sebuah mukjizat. Begitu juga di Kapernaum, bahwa banyak sekali orang-orang berkerumun melihat Yesus. Nah, ketika itu ada orang yang lagi sakit yang ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi orang sakit ini tentu tidak bisa melewati banyak orang.
Ada 4 orang yang ingin membantu supaya orang sakit ini bisa ketemu dengan Yesus. Ya, maka tadi diceritakan bahwa dia bisa membobol atap rumah itu, dan dari situlah dia menurunkan orang sakit itu. Dari Injil yang kita baca, kita bisa merefleksikan tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya, yang mendasari keempat orang yang rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh adalah perbuatan kasih. Sesungguhnya tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong, namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak kompak dan berhati-hati, tentu resikonya sangatlah besar. Lebih penting lagi, mereka melakukan dengan ikhlas tanpa tendensi apa-apa. Terlihat di sepanjang kisah ini, nama keempat orang itu tidak sekalipun disebutkan. Teman-teman yang terkasih, sekarang marilah kita hening sejenak untuk meresapi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Duduklah dengan tegak. Ambillah sikap duduk yang nyaman. Sekarang pejamkanlah matamu dan aturlah nafasmu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, banyak sekali yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah saya dalam kehidupan sehari-hari tidak solidaritas terhadap teman-teman saya sebagai satu kelas? Atau apakah saya memiliki sikap tidak peduli terhadap segala informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru saya? Mungkin saya kurang care terhadap teman satu kelas yang ketinggalan mata pelajaran. Atau saya lebih suka teman saya dihukum karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Saya sering kurang tepat waktu ketika pelajaran, apalagi di masa pelajaran jarak jauh ini. Semoga lewat firman yang saya dengarkan hari ini menjadikan saya lebih care dan respect kepada guru, teman, orang tua, dan sesama. Sekarang bukalah matamu secara perlahan-lahan. Sekarang ambillah alat tulismu dan tuliskanlah sebagai bahan refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, ayat mana yang paling berkesan menurutmu dan mengapa? Kedua, apa arti bela rasa bagimu? Yang ketiga, hal sederhana apa yang bisa kamu lakukan
untuk mewujudkan bela rasa terhadap sesama? Silahkan teman-teman menjawabnya nanti setelah selesai kegiatan birontal kita pada hari ini. Teman-teman yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu, mulai dari awal sampai akhir pertemuan birontal kami pada hari ini. Ya Bapa, semoga lewat kegiatan birontal kami ini, kami sungguh menyadari betapa pentingnya rasa solidaritas kami. Ya Bapa, Engkaulah yang selalu memberkati kami, melindungi kami, dan menjagai kami, khususnya selama pandemi COVID-19 ini. Semoga kami selalu diberi kesehatan. Dan kini ya Bapa, kami akhiri pertemuan kami ini. Engkaulah yang selalu memberkati kami dan melindungi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah kegiatan birontal kita pada hari ini. Semoga kita semakin meningkatkan rasa solidaritas kita, khususnya di masa pandemi COVID-19. Semoga kita tetap sehat dan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih.